Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini balik lagi di History Meet, di podcast Meet. Nah, pada kesempatan ini gue mau ngobrol lagi sama Bang Selon. Ya, jadi Bang Selon udah bisa datang buat ngobrol-ngobrol sama kita. Bang Selon, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Teman-teman, ini kayaknya Bang Selon hari ini agak lebih rapi ya. Agak lebih rapi nih Bang, ganteng banget nih Bang. Dari mana nih Bang ceritanya nih Bang nih? Agak kebetulan tadi emang ada urusan setelah traweh. Setelah selesai urusan itu saya nempatin janji untuk ketemu Mas Ade. Oh gitu. Ya, saya langsung ke sini. Jadi gara-gara undangan saya disempet-sempetin nih Bang ya. Iya, Waduh. Makasih banget Bang. Siap, makasih sama-sama, banget Mas Ade. kita Bang Selon udah bisa kesini. Ini harus yang bener, kita harus ngobrolnya harus yang mantep nih Bang. Yes, Karena gini Bang Selon, jadi setelah pembahasan kita kemarin tuh tentang ada kodam ya Bang ya, Iya. terus ada yang pendamping tuh cara ngedapetinnya gimana, terus juga ada yang katanya pakai alat tuh Bang. Nah ini dari netizen banyak yang tanya Bang tentang mustika Bang. Iya. Karena mungkin apa ya, kemarin kan dari si sabuk ini ya, si Iya. sabuk. Betul. Nah terus mereka nanya nih, salah satunya nih ada yang nanya kayak misalnya mustika nih baik buat kegunaannya gitu, baik buat kita nih apa sih gitu, terus baik buruknya lah gitu mungkin ya. Iya. Satu itu Bang. Nah itu gimana tuh Bang kalau dari pandangan Bang Selon? Kalau menurut saya mustika itu ada berapa macam Mas Ade? Ini banyak nih jenisnya seperti batu, keris, Oke. bulu perindu, Oke. rantai babi, begitu juga di jimat-jimat yang lain, mustika-mustika lain itu yang saya nggak banyak bisa sebutin, cuman yang utamanya aja lah yang sering orang-orang pakai nih seperti batu, keris kecil yang ditaruh dompet itu banyak kegunaannya. Kayak bangsanya batu kegunaannya biasanya gini Mas Ade. Kalau batu itu dia untuk karismatik, Oke. kewibawaan dia saat dia memakainya. Oke. Batu Batu tuh. dengan keyakinan dia. Ya Mas Ade, Mas Ade nih tolong nih saya kasih nih mustika ini. Oke. Nah kegunaan mustika ini bisa untuk kewibawaan Mas Ade, bisa untuk juga usaha. Tapi kita nggak bisa percaya dengan mustika itu. Nah itu tuh Kayak Bang. gitu Mas Ade. Banyak kan karena apalagi udah disampaikan seperti itu ya. Jadi kita Iya. wah katakanlah misalnya apalah batu saya taruh jadiin cincin apa Iya. jadi kalung gitu kan Iya, Bang ya, betul. apa jadi gelang gitu ya. Nah itu udah kayaknya tambah pede aja tuh. Oh ini saya bakal contohnya misalnya laris lah dagangan saya gitu Iya. Bang. Jadi kalau kita pakai sesuatu itu, kalau kita yakinin, kita percaya sama benda itu, jadi kita nanti musyrik Mas Ade. Letaknya di situ Bang ya. Walaupun benda itu kita dapat dari seorang kiai apa ustadz. Nanti kita bisa mempercayainya. Wah, dengan batu ini, dengan keris ini, dengan mustika ini saya bisa sukses. Bisa berwibawa dalam usaha dan kerjaan saya. Nanti dia lupa sama siapa nih yang menciptakan mereka Oke. sesungguhnya. Seperti kayak obrolan kita sebelumnya ya Bang ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman, kita sebelumnya udah ngobrol nih ya. Saya udah pernah ngobrol sama Bang Selon tentang yang tadi tuh kita bersandar dengan yang maha kuasa ya Bang Iya, ya. betul. Nah kalau yang mau nonton dulu supaya nanti nyambung, ini bisa di atas ada linknya, Iya. bisa diklik tuh Bang, jadi nonton dulu. Iya, siap. Oke? Nah tapi kalau mau langsung nonton ini juga nggak apa-apa. Yuk Bang, kita lanjut Bang. Itu berbentuk batu ya. Kalau berbentuk Iya. keris itu biasanya dia pakai untuk menaklukkan seorang wanita. Nah, Itu keris ya, keris kecil. keris kecil. Kayak bentuknya semar mesem ya. Kecil semar sih, Bang? Sekitar sejempol lah. Oh sejam. Apa sekelingking dia mungkin ada dua versi ya. Yang sekelingking ada, yang sejempol ada. Ya, itu biasanya untuk menaklukkan wanita. Nah, jadi dengan pakai itu beranggapan bahwa oh nih gue bisa. Iya. Naklukin. Kalau ibarat kata obat ganteng lah. Iya. Kayak gitu. elah, obat Jadi kita pede aja ganteng. pakai gitu Mas. Ini Bang yang saya tahu kan namanya obat ganteng ya kan, Iya. pakai pomade, Iya. apa tuh lagi Mas sekarang tuh yang kayak mist gitu kan, Iya. semprot-semprot. Nah, ini malah pakai gituan Bang ya. Ada bentuknya. Ada dia. ya? Ini- Pakai semar mesem. Ini udah dipakai dari zaman dulu atau gimana nih Bang? Kalau semar mesem itu udah ada dari zaman dulu, Bang. Mas Dari Ade. zaman dulu Iya. ya. Mungkin saya pun punya. Nah,
Oh, nih teman-teman nih, tunggu nih. Nih gua tahu nih coy. Pantesan hari ini gue sendiri aja ngeliat kok kayaknya Bang Selon nih lain nih. Ternyata ya kan. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Terus Bang, itu semar mesem ya Bang. Ada apa lagi Bang? Ada keris kecil itu untuk penjaga diri kita, kewibawaan. Nah, tetap kita bersandar kepada yang kuasa, nggak bisa bersandar dengan benda itu. Kalau kita selalu bersandar kepada benda itu, kita sanggup nggak untuk mempaninnya, Mas Ade? Seperti diminta minyak, malam-malam tertentu. Kalau kita ingat, kalau kita nggak ingat, kena lagi ke diri kita. Balik lagi tuh ya? Balik lagi. Oh, yang kemarin tuh, bener tuh Bang. Itu mustika. Jadi kegunaan mustika itu, benar-benar harus kita bisa pahami manfaatnya apa, kegunaannya apa. Kalau kita main terima aja, dan kita nggak tahu manfaatnya, salah kitanya. Jadi ntar diri kita sendiri yang kena. Jadi diri kita sendiri yang kena, bukannya khasiatnya, tapi malah berbalik ke kita. Malah berbalik ke kita. Wah, tuh repot tuh Bang. Yang kita pakai semar mesem dilihat wanita, ada auranya harusnya wibawa, jadi ampeg. Kalau bahasa Betawinya gitu Mas Ade. Jadi ampeg dia. Ampeg kusam baik lah. Ya elah, jadi ampeg begitu. Jadi kurang. Yang ngerinya lagi malah terbalik Bang. Jadi jadian yang cewek siapa aja malah diuber-uber sama dia. Itu dia. Jadi bukan cewek yang ngejar kita yang ngejar wanita itu. Jadi bukan salah dianya juga ya, tapi balik lagi ke kitanya Bang ya. Ke kitanya ya. Iya, saat kita dikasih mustika itu, kita tanya, apa nih amalan yang harus kita bawain? Nggak kita dikasih, kita langsung terima, tapi kita nggak tahu amalannya. Kita nggak minta amalannya. Kan salah. Tapi kalau kita minta, semata-mata tetap kita minta. Karena Allah Ta'ala. Bukan karena benda ini. Kalau kita terfokus dengan benda ini, kita menduakan yang kuasa Mas Ade. Wah, itu musyrik tuh Bang. Kalau iya, musyrik itulah. tuh Bang. Makanya kesalahan banyak manusia kayak gitu. Jadi keseringan kayak gini ya. Kita dikasih ini, kita merasa hebat. Wah, gue udah bisa naklukin dia. Sombong lah timbul diri kita Mas Ade. Padahal dia tahu. Yang paling harus disombongkan siapa? Emang yang Allah Maha segalanya. Karena dia segalanya. Betul. Iya. Oke, berarti itu ya manfaat sekaligus mungkin bisa jadi mudorot nih buat kita nih. Mudorot atau buat kita. Iya kan? Jadi berbalik ya. Iya, betul Mas Ade. Oke. Nah, ada lagi juga nih yang nanya nih Bang. Iya, ya kan? Ini mungkin dia lebih nyebut lagi apa mustika kol buntet tuh Bang, katanya tuh Bang. Apa tuh kok buntet begitu tuh Bang? Kalau mustika kol buntet itu yang pernah saya dapat ya, mungkin ya saya dapatnya juga nggak maksa narik benda-benda kayak gitu Mas Ade. Nih maaf nih untuk ya kawan-kawan ahli yang biasa spiritual yang suka menarik barang. Kalau bisa kita jangan menarik. Seandainya kita dikasih, itu kita terima. Kalau tidak, kita jangan memaksa. Sifatnya kalau memaksa tuh jadi maaf ya, ngambil gitu Bang. Iya, mencuri. Mencuri ya Bang iya, ya? Mencuri. Tapi kalau kita minta izin, terus dikasih, itu berarti rezeki kita. Rezeki kita. Iya. Kalau enggak ya sudah. Tapi Bang, kalau yang saya baca-baca nih juga nih Bang ya, katanya Bang, kalau dikasih mah lu dikasih yang jelek-jelek gitu katanya Bang. Enggak juga. Enggak juga, tergantung dari kitanya semuanya. Dari wadahnya ini. Kalau wadahnya kita bagus, kita pakai apapun tetap bagus. Kita orang jelek. Orang biasa, pakai mobil Mercy, tetap dapat yang bagus. Bener nggak Mas Ade? Iya juga sih. Iya kan? Iya. Jadi yang pakai Mio Ember juga harus ini juga. Iya. Kalau pakai Mio Ember juga kalau orangnya oke mah sebenarnya juga ya Bang ya. Oke juga ya. Dari wadahnya ini. Tergantung wadahnya. Jadi balik ke personnya masing-masing tuh, ya kan? Nah, gitu. Dari kol buntet ini yang saya telah dan saya teliti masalah kegaiban itu biasa dipakai untuk jawara, untuk kejadugan, untuk tekbal juga ada. Oh, yang kebal-kebal itu tuh Bang? Iya, jadi dipakai sama dia. Dipakai untuk kekebalan, bisa juga untuk ya pagar dirinya dia lah. Pagar diri dia. Saat dia seorang security apa ini, itu pasti ada. Mustika yang begitunya? Mustika seperti kol buntet, badar emas. Oh, dia ada macam-macam tuh Bang? Ada badar besi. Itu macam-macam kegunaannya masing-masing. Tujuannya padahal sama untuk dirinya dia. Cuman berbeda jenis doang Mas Ade. Kayak HP kali Bang ya? HP ada yang HP ini. Malah ujung-ujungnya WA juga gitu. WA juga sama. Oh gitu Bang. Kol buntet kan itu keong sebetulnya.
Kalau buntut itu keong, Bang. Keong yang udah lama menjadi fosil. Jadi fosil. Akhirnya jadi fosil itu datanglah, masuklah ke wadah itu makhluk-makhluk yang. Nah, itu tuh Bang. Nah, ini menarik nih. Masih menyangkut juga sama yang kemarin tuh Bang. Iya. Tuh. Ini jadi si mustika ini tuh cuman wadahnya, Iya. tapi ada makhluk yang datang tuh. Ada makhluk yang datang. Gitu. Iya. Nah, yang akhirnya tuh yang tadi buat apa ya? Kayak ngebooster kali ya teman-teman ya, kayak ngebooster biar lihat wanita atau pas lawan jenis gitu ya. Terus misalnya kayak yang tadi kebal. Nah, ini si makhluknya ini. Bukan Iya. mustikanya apa gimana tuh, Bang? Makhluknya. Makhluknya. Oh, yang dikasih makan makhluknya berarti. Iya, bukan mustikanya. Mustikanya mah hanya benda biasa. Contoh gini Mas Ade. Ini ada batu nih. Iya. Saya dapat. Tapi orang-orang yang bisa nerawang, ini dibilang batu buat jawara. Sedangkan saya pakai hanya untuk hiasan tangan. Oh. Jadi persepsi mereka sama persepsi saya berbeda Mas Ade. Oh gitu. Mungkin boleh kasih lihat kamera, ini Bang? Saya dapat saat lagi ziarah ya di suatu makam. Itu sangat jauh lah, mungkin ada di daerah Jawa. Saya dikasih oleh-oleh ini oleh sesepuh sana hanya untuk hiasan tangan. Jadi nggak untuk bermacam-macam, untuk kewibawaan, untuk kita jadukan, enggak. Hanya untuk hiasan tangan di dalam diri saya. Dan saya pakai ya, tes orang lelaki saya pakai. Jadi nggak manfaatnya sama aja. Mungkin kalau orang lain berbeda. Mungkin bisa beda. Ya kalau beda. saya yang pakai ya jadi pemanis di tangan aja gitu ya. Tapi kan ada yang pakai merasa dia bangga kayak gitu. Iya. Tadi mungkin coba bisa lebih jelas Bang kali ini dari teman-teman atau praktisi Mas Ade aja yang bisa yang jelasin. Saya nah ini jenisnya pusar bumi Mas Ade. Oh, ini pusar bumi. Iya. Pusar bumi ya teman-teman. Saya kasih lihat Bang ya ke kameranya deh. Nih, ini pusar bumi nih. Emang bentuknya cakep sih tuh. Ya. Oke. Jadi kalau memang dipakai buat hiasan juga nih Bang, kalau saya pakai Bang ya bagus sih, manis sih. Iya, biar manis. Tapi kayaknya ini susah dilepas. Ini susah dilepas sih kayaknya nih. Iya, gampang kok Mas Ade. Oh iya, Ya, siap. maharnya nggak cuma puasa hari lahir aja. Waduh, Nggak pakai itu duit. itu dia teman-teman. Tapi kita tanya-tanya lagi nih ya, Boleh, Bang siap. Celon ya, Bang Celon. Siap. Ya, berarti memang kalau kita pakai buat hiasan, ya itu juga bagus sebenarnya Bang ya. Bagus, manis di tangan manis kita. ya, jadi di tangan kita jadi pemanis gitu, jadi Iya. perhiasan lah gitu mungkin. Perhiasan, tapi banyak orang yang berpikiran, wah batu ini ada penunggunya. Lah saya sendiri pun biasa aja lah. Nggak ini. Enggak ya. Kalau emang ada ya emang makhluk itu diciptakan sebelum kita kok. Kayak gitu aja. Wah. Cuman jangan saling ganggu gitu. Nah, itu Bang kan yang mungkin sebagian besar teman-teman nih Bang, Iya. itu kan khawatirnya adalah diganggu. Iya. Apa itu di rumah, apa itu mungkin di pekerjaan, di sekolah, ya di mana lah gitu, di mana-mana Bang. Itu memang khawatirnya diganggu tuh Bang. Iya. Jadi Padahal katanya friend di gue, cuma lu ganggu gue gitu Bang. biasanya kalau makhluk-makhluknya seperti itu yang mustika apa bentuk keris apa batu itu, kalau emang makhluknya itu ganggu, berarti di diri kitanya yang kotor. Dengan perbuatan balik kita. lagi tuh ke diri kita. Iya bener kan? Betul Bang. Kalau diri kita kotor pasti dah. Iya. Sama aja kayak HP kalau nonton porno mulu mah, Iya, bokep mulu banyak ya virusnya. error, banyak virusnya. Gitu. Tapi kalau setelin murotal lain dah tuh ya Bang ya. Iya. Oke. Ada di diri kitanya. Kayak gitu Mas Ade. Bang, diminum dulu Bang Oke, kopinya silakan. Bang. Yo, nih. Kopi dulu cuy. Brother. Iya, nyantai aja. Mantap, ini kopi apa namanya Bang ya? Hitam Iya. kupu-kupu katanya. Kupu-kupu ini. Kapal induk apa kapal selam? Kapal selam. Nah, terus tadi menarik tuh Bang. Itu kan mustika tuh Bang. Iya. Ada lagi yang bilang katanya pakai wafak tuh Bang. Ini kan kayak saya pernah nonton ada satu orang komika Iya. yang terkenal gitu ya. Nah, katanya adiknya tawuran pakai wafak. Sementara maaf mungkin yang kita mungkin banyak orang tahu wafak itu kan tulisan Arab tuh Bang Iya. ya. Saya juga nggak tahu tuh apakah itu doa itu apa, saya nggak tahu. Cuma memang kalau dilihat sekilas kayak tulisan Arab. Iya. Sementara yang penggunanya nih agamanya lain gitu Bang, Iya. bukan Islam Bang. Nah itu gimana tuh Bang? Sebetulnya kalau wapak itu untuk beda agama nggak berpengaruh sih. Mas Ade. Nggak berpengaruh ya? Iya. Yang penting dia berani mahar, Mm-mm. cocok,
Nah, Hodam ini yang bekerja di dalam wapak itu saat dia gunakan untuk tawuran. Oke, nggak mempan dibacok saat itu, nggak mungkin besok. Kita kan nggak tahu hari apes dan nggak tahu juga wapak itu benar manfaatnya ini untuk berapa lama jangkanya. Nah, Kayak gitu Mas Ade. nah itu berarti ya satu udah disalahgunain buat tawuran. Nggak boleh tuh teman-teman ya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang lah, nggak penting kita tawuran, nggak perlu lah kita punya wapak, cukup sholat aja. Nah, cukup sholat, memperbaiki diri ya. Mendingan lu kursus bahasa Inggris ketahuan. Iya. Ya. Betul itu. Nanti lu kursus bahasa Inggris, lu sekolah, lu ngelamar. Iya. Nah, punya kerjaan ya. Ya, itu manfaatnya udah lebih jelas. Iya, apalagi tadi kata Bang Selon ada jangka waktunya tuh. Ada jangka waktu. Nah, kan namanya anak-anak kan Bang, udah datang dapat dia rasa udah nih gua. Iya. Top chair. Tangtung, nggak taunya masa berlakunya habis. Iya. Kena tembus. Jago kagak masuk polisi, ke polisi tuh Bang. Polisi bener. Jadi belum lama juga saya pernah ngalamin kayak gitu Mas Ade. Jadi ada segerombolan anak muda lah yang emang dia suka tawuran. Dia datang minta wapak saya. Dia datang, saya suruh duduk semuanya. Kira-kira orang daerah Sunter. Oke. Iya, itu anak-anak muda. Saya tahu daerah sana kayak bagaimana groundnya. Taunya dia hanya untuk tawuran doang. Jadi saya suruh duduk, suruh duduk. Saya mandiin semuanya. Tapi saya nggak kasih wapaknya. Nah, nggak dikasih wapaknya terus gimana tuh Bang mereka? Saya suruh mandi, ada 7 orang, sekitar 7 orang. Mereka saya suruh mandi semuanya. Setelah itu udah besok dicoba. Nah, saat malam itu dia pada ngimpi nangis. Minta tobat semuanya. Nah, malah minta tobat. Iya. Nah, nih menarik nih teman-teman nih. Jadi bukan kasih wapak nih Mas Ade. Iya. Datang ngarep minta wapak, dapat biar kebal nih besok gue mau tawuran nih, besok lusa gue mau tawuran biar cakep nih gue nih. Malah jadi minta tobat. Minta tobat. Nah, tuh kenapa tuh Bang? Kok bisa minta tobat? Saya juga kurang ngerti ya Mas Ade, mungkin karena saya mintanya ikut main kuasa biar anak-anak ini berubah lebih baik lagi. Nah, akhirnya dia tunjukkan main kuasa. Mereka itu pada ngimpi. Tujuh-tujuhnya sama mimpinya. Masya Allah. Pengen tobat semuanya. Itu. Tong, tuh kali aja ada yang nonton dari 7 orang itu Bang ya. Komen ya di bawah ya. Pengalamannya ya. Atau misalnya ada temen-temen nih yang nonton apa punya saudara. Silakan aja komen cerita tuh Bang ya. Iya, cerita. Niatnya mau begitu, malah jadi kebal, tawuran, yang enggak. Ini malah jadi tobat, alhamdulillah jadinya tuh. Malah bersyukur saya. Alhamdulillah. Orang tuanya pun malah senang. Iya, jadi nggak sia-sia untuk nyekolahin ya. Gitu. Banyak udah sekolahin, akhirnya tawuran ketangkap nangis. Orang tuanya yang pusing. Nah, kasihan. Betul. Nggak ada manfaatnya lah kayak begituan. Apalagi kita punya tekbal gitu, beli wapak ini. Sayang, dengan kumpulin buat usaha. Nah, iya benar Bang. Betul, atau ngambil ya lu inilah keles lah apa-apalah gitu Bang ya. Nah, kita pengen hebat. Jangan pernah kita minta pengen hebat gitu Mas Ade. Rasulullah aja masih berdarah ketimpuk. Itu poinnya. Itu orang nomor 1 yang dicintai sama Sang Pencipta. Gimana kita hanya manusia biasa. Iya. Pasti ada titik lemahnya. Dan banyak kisah Nabi dan Rasul juga begitu Bang ya. Iya. Tetap masih berdarah kecuali memang udah jadi mukjizatnya tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, mungkin lanjut nih Bang. Tadi kan mustikanya udah berapa tuh Bang ya? Iya. Ada yang keris. Nah, terus batu selain itu ada apa lagi tuh Bang? Ada rantai babi. Nah, rantai babi tuh apa tuh Bang? Rantai babi itu dia rantai berbentuk daging berbulu. Itu adanya di taring. Taring atas babi. Biasanya kalau babi laki yang udah benar-benar umurnya mencapai 5 tahun, dia punya taring satu di sini. Nah, itu dia ada rantainya Mas Adi. Rantainya itu kalau kita ngambil, itu kita harus gelut dulu. Pertama kita gelut sama jinnya. Gelut sama jinnya, oke. Nah, kedua sama babinya. Nah, sama babinya gelut juga? Gelut juga. Lah kita ngambil makhluk hidup kan. Dia kan lagi keadaan hidup. Benar juga. Iya. Sebelum kita ngadepin dia, kita udah ngadepin yang halus dulu. Bagaimana? Nah, iya. Lah susah Bang. Iya, kita ritual dulu untuk naklukin. Setelah dia takluk, binatangnya lagi kita taklukin. Itu nggak gampang Bang. Nggak gampang, makanya kebanyakan orang ngambil dengan secara
jahat, dibunuh binatang itu. Oh, itu harusnya nggak dibunuh, Bang? Harusnya nggak boleh. Kalau manfaatnya lebih bagus tuh nggak boleh dibunuh. Wah, ini saya baru tahu nih ya. Ini saya baru tahu nih. Kalau itu ternyata nggak dibunuh. Karena gini, saya aja Bang kalau pengalaman naik gunung, itu udah diwanti-wanti kalau ketemu hewan liar, apalagi mungkin babi hutan gitu, Bang. Itu kita harus ngindar tuh. Kalau bisa harus menyelamatkan diri. Nah, ini harus gelut tuh, Bang. Ngambil itu ya. Ngambil. Itu risikonya gede banget tuh, Bang. Risikonya nyawa kita Mas Ade. Dan itu bisa nggak, Bang? Saya beli aja lah nih, ada yang jual nih misalnya nih di marketplace. Jual sekian, berapa ratus ribu. Udah beli aja gitu, bisa nggak tuh, Bang? Bisa. Cuman akhirnya nanti kita yang kecewa. Karena modelnya apa? Pasangan. Saya isi hodam. Contohnya ini rantai babi. Iya. Kita dudukin 1 malam apa 2 malam, kita isi hodam. Benar. Saat ditembak di situ mungkin nggak mempan, Mas Ade. Nah, nanti setelah pulang, kita nggak tahu nih hodamnya ini bekerja apa enggak. Lain hal sama yang alam. Bisa bekerja, bisa enggak tuh ya, Bang? Iya. Soalnya perjanjian juga. Jangka waktu 3 bulan kamu. Kalau benar 3 bulan. Kalau benar biayanya cocok. Kalau nggak cocok, kembali lagi. Si hodamnya tadi, barang mah kita bawa, hodamnya mah balik. Iya. Jadi ya pantas aja kali ya. Misalnya kalau balik lagi nih, karena saya cuman dari googling ya kan. Saya sempat lihat tuh katanya udah dapet gitu ya. Tapi tetap dinasehatin. Hindari misalnya perkelahian, suruh ngindarin permusuhan, apa harus tetap baik lah. Nah, kalau ternyata pakai begitu dulu, ngapain saya beli begitu-begituan, Bang? Dan pun kalau kita lebih alami ngambil itu, resikonya banyak. Pertama, kita dapat resiko dari makhluk gaib, kedua sama babinya, ketiga badan kita gatal saat ngambil bulu itu, nggak sembarangan. Gitu. Bisa sebulan badan kita gegaruk mulu. Waduh. Belum lagi tuh harusnya di hutan kan adanya kan? Di hutan. Resiko kita ke hutan aja, kita udah bertaruhkan nyawa kita. Betul. Belum ketemu babinya. Belum ngerasain gatalnya. Kalau yang asli emang harganya ya lumayan, bisa sampai ratusan, bahkan M-an juga bisa Mas Adi. M-an tuh. M-an itu yang asli karena mempertaruhkan nyawanya. Betul. Itu memang apa ya? Saya juga dari dulu kalau taunya kan kalau mau naik gunung itu selalu diwanti-wanti ya teman-teman ya. Hati-hati kalau ketemu hewan liar gitu, khususnya ya mungkin babi hutan. Saya buru-buru naik pohon tuh kalau ada yang teriak di belakang, wah udah saya buru-buru tuh naik pohon tuh. Karena takut gitu, takut celaka apa takut luka gitu ya. Apalagi nih jelas-jelas kita gelut yang laki-laki dewasa lagi ya tuh jenis babinya. Wah tuh oke banget. Terus Bang, selain itu ada apa lagi tuh Bang? Ada juga taring macan. Nah ini macan lagi, tadi babi sekarang macan Bang kagak ada yang enteng-enteng aja Bang, emang apaan ke? Ada juga taring macan. Karena taring macan itu biasanya untuk jadugan juga, untuk kewibawaan. Bisa juga untuk karismatik. Tapi dengan syarat yang sama. Ya, bukan macan yang sudah mati kita ambil. Itu banyak orang pada, ya kawan-kawan saya lah yang sering saya komunikasi masalah dia suka benda-benda kayak gitu. Biasanya mah silakan aja. Cuman salahnya itu jangan yang mati, yang hidup, yang kalau kita mau benar-benar dilihat benda ini manfaatnya gelut sama macan. Gelut sama macan. Pak dulu Bang, rokok dulu Bang. Siap. Nih saya buset. Maksudnya apa ya? Sama babi aja sih udah, waduh. Itu sih resikonya parah lah, ini macan. Iya. Resikonya macan, nyawa kita juga kan. Pasti Bang, pasti. Nah, saat kita mau mengambil taringnya aja, kita harus bertemu dulu sama gaibnya, siluman macan itu. Siluman macannya? Iya. Bukan, jadi nggak usah pojok-pojok kita ngambil gitu aja. Kalau yang sudah mati itu lebih mudah. Ya. Saya pun bisa, Mas Ade pun bisa. Iya, misalnya kita tembak dulu, dah. Iya. Selesai, baru kita ambil. Iya, makanya sekarang banyak kan yang pada pengen instan ya gitu, dengan cara ditembak, dibius. Itu percuma menurut saya. Sementara itu bukan kayak begitu jalan ngambilnya. Bukan kayak gitu jalannya. Jadi kawan saya tuh sering cerita lah, itu di daerah Sumatera tuh. Dia satu inian sama saya, mungkin dibilang om saya ya, itu Om Fadli. Jadi saya ketemu sama Datu Yunus itu di Palembang, sama Datu Roni. Itu salah satu guru saya tiga-tiganya juga di daerah Sumatera itu. Nah, mereka ini ngasih informasi
mustika inian babi, rantai babi dan taring macan itu mereka sendiri yang cerita, mereka yang ngalamin. Mereka yang memang udah ini ya, udah pernah ngalamin ngambil langsung tuh ya. Ngambil langsung. Oh, atau mungkin ada kali ya teman-teman yang memang punya, apakah itu juga ngambil sendiri atau dapat turunan gitu bang, bisa nggak bang? Dapat turunan bisa, cuma tetap kita ujung-ujungnya disuruh ngambil sendiri. Suruh ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang punya, boleh tuh tulis komentar di bawah, ceritain. Pasti kan ada kisahnya tuh bang, ya kan? Ada kisahnya. Tapi kalau hanya kisahnya kita cuma beli di online, beli di orang pintar itu, kebenarannya saya masih 50-50. Oke. Ke praktisi gitu bang? Iya. Oke. Sama beli di, adalah kawan nih butuh nih dia dari ini. Nah, belum tentu itu taring macan bener. Karena kita nggak gelut langsung, nggak ngadepin langsung. Taring apaan tuh bang kalau begitu bang? Ya bisa aja daring. Apa kali? Kita bikin, bisa kan bikin sekarang modelnya gampang udah banyak orang Indonesia kreatif bang. Kreatif. Jadi gitu. Seperti itu. Tapi saya juga itu bang, apalagi kalau memang dari teman-teman yang nonton channel ini, nonton video ini, terus memang pernah punya pengalaman, apakah itu taring babi ataukah itu taring macan ya bang ya? Iya. Tuh tulis tuh di komentar tuh gimana tuh ceritanya tuh, kayaknya menarik tuh bang. Iya, kalau emang biasanya taring macan itu orang ngetesnya bisa ditaruh gelas apa mangkok diisi air, tes entah ditembak, entah kita pegang, kita dibacok nggak mempan, itu biasanya seperti itu. Nah tapi kalau orang tua angkat saya yang di Sumatera itu, dia nggak pernah mencoba itu. Dia dicoba saat dia kepepet. Jadi nggak mau menunjukkan Mas Ade. Malah tidak mau menunjukkan. Nggak mau menunjukkan. Nah, ini nih. Ini yang selalu aja bikin saya apa ya Bang ya? Ya mungkin kagum apa. Saya juga, kok saya nggak habis pikir. Belum nyampe lah pengetahuan saya Bang Selon ya. Kok maksudnya kan sudah punya. Kenapa nggak dimanfaatin? Gitu. Kalau kayak saya misal aja, saya beli laptop, saya beli handphone, pasti kan mau yang bagus dong, ya kan, buat saya kerja, buat saya ngedit video gitu. Itu kan pasti saya gunain. Terus ngapain kalau saya beli laptop? Nah ini nggak digunain malah. Iya, jadi kalau beliau berkata begini, kalau saya nanti menunjukkan benda ini, akan menyombongkan diri saya. Jadi seperti itu jawaban mereka. Berarti juga gini Bang ya, maaf, kalau misalnya ternyata kita udah punya kayak gitu, tapi yang mungkin Allah berkehendak nih Bang, ya kan, celaka, itu juga pasti celaka. Pasti Bang. celaka. Pasti celaka. Pasti celaka, nggak mungkin enggak. Sehebat apapun yang kita punya, kalau Allah berkehendak lain ya tetap aja kita celaka. Kena ke diri kita juga, musibah kita yang ngalamin. Wah, itu apa namanya juga. Ya benar sih Bang ya, tidak bisa kita mengandalkan betul itu, berpatokan. Iya, benda ini betua, batu ini benar-benar dibilang mustika hebat, belum tentu. Tapi jadi sifatnya jadi untuk apa sih Bang kalau misal motivasinya gitu? Motivasinya biasanya kalau orang-orang itu hanya untuk kesenangan dunia mereka doang, hanya untuk jabatan dia naik, kewibawaan dia naik, dia pengen dilihat, wah, gue udah punya ini, orang lihat. Orang itu segan, seperti itu Mas Ade. Dan jadi kadang kalau dia berantem tanpa harus dia pukul, cuman gertak doang, dia bisa naklukin orang itu. Jadi manfaatnya itu banyak. Manfaatnya juga banyak. Tapi kitanya sendiri juga harus bersih ya. Kitanya juga harus tetap mohon sama yang Maha Kuasa gitu untuk itu kunci utama kita, gitu ya. Itu kunci utamanya tuh. Harus memohon. Nah terus lagi gini, saya ada lagi misalnya kalau misalnya mustika itu harus dicuci gitu Bang. Nah itu gimana tuh Bang? Biasanya kalau mustika yang di model dicuci kayak seperti keris itu di malam 1 Syuro malam. Kalau bahasa Islamnya malam tahun baru Islam ya, 1 Muharram ya. Nah kalau di Jawa tuh malam Surohan. Itu biasanya dari turun menurun Mas Ade. Peninggalan dari buyut-buyutnya mereka, dari injit mereka, melaksanakan adat doang, tradisi. Kita nggak bisa mempersalahkan itu nih, termusik ini nggak bisa, karena emang turun menurun. Iya, jadi
emang udah jalannya mereka seperti itu, harus menjaga benda itu, betuah itu, ini harus kita cuci tiap malam satu surah, kita mandiin kembang gitu ya, itu oke aja, mereka urusan mereka masing-masing. Nah, pribadi saya nih enggak. Ntar Mas Ade ke tempat lain, wah harus nih Mas Ade dimandiin malam ini nih, biar tambah ini. Itu silakan. Jadi ke diri kita lagi kita kembaliin. Ke diri kita Bang ya. Iya. Kayak misalnya itu kan namanya juga benda, mungkin dicuci biar mencegah karat kali gitu Bang ya. Bisa atau juga menjaga karat, menjaga kebersihan lah bisa ininya. juga menjaga kebersihan, Iya. bisa juga namanya Biar setahun awet. sekali, iya, dimandiin air kembang nih, Oke. biar tambah karismatik. Ada yang seperti itu. Mandi kembang tuh Bang, tengah Iya, malam nggak? mandi kembang tengah malam. Itu lagu Ibu Lutfi. Iya. Oke Bang, jadi kalau boleh ditarik benang merahnya nih Bang, tentang mustika-mustika ini nih Bang, Iya. itu gimana tuh Bang dari pandangan Bang Selon? Kalau untuk pandangan saya, untuk mustika ini, bolehlah kita punya hanya sekedar perhiasan. Seperti batu, kita buat perhiasan aja, kita nggak usah membanggakan batu itu hebat gini. Enggak usah perhiasan. Kita punya keris kecil yang kita taruh dompet. Kalau bisa jangan taruh dompet, nanti sering ketinggalan di kamar mandi loh. Nah, malah Iya, ketinggalan Bang. Ketinggalan. Dan kalau kita punya kayak taring macan, udah kita cukup punya. Jangan kita banggakan bahwasannya kita punya. Kayak gitu. Oke. Iya. Kita punya taring babi, punya rantai babi. Sekedar itu kita punya. Jangan untuk kewibawaan kita nih, kita ngadepin, wah gue punya taring babi, ditembak gak mempan, apa dibacok gak mempan. Jangan, manusia pasti ada lemahnya. Itu teman-teman. Jadi itu pandangan dari Bang Selon tentang mustika Bang ya, Iya. dengan benang merahnya tadi yang seperti disebutkan, bahwasanya juga kita tidak berpatokan dengan itu. Iya. Tak perlulah kita buat sombong-sombongan, Iya. apalagi mungkin yang bisa ditaruh di dompet gitu Iya, Bang ya. Yang jangan. ada tinggalan kamar mandi, duitnya hilang tuh Bang. Nah itulah yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi? Sering terjadi, pengalaman banyak. Bukan teman saya, mungkin tamu saya pun ada seperti itu. Jadi dia punya mustika, wapak ditaruh dompet. Pantangannya nggak boleh masuk kamar mandi. Pantangannya? Jadi Iya. kan dompetnya ditaruh Oke. di depan, entah di mana kan dia yang tahu. Iya. Nah saat di kamar mandi, keluar buru-buru. Akhirnya udah jauh baru ingat. Pas dia balik lagi udah nggak ada. Nah. Berarti cleaning service yang dapat kan? Ya iya. Jadi kayak begitu Mas Ade. Makanya, Jadi bukan, wah dompetnya hilang sama wafaknya ngegoip nih diambil sama jin, bukan iya, Bang? bukan manusia yang nemuin. Malah Bang. Berarti rezeki manusia itu. Bisa aja nih Bang Selon. Tapi ngomong-ngomong Bang, Iya. ini out of topic dulu ya. Ini saya jujur aja nih, kayaknya ngeliat jaketnya keren banget nih Bang. Jaketnya dari mana Bang? Ini ada salah satu tamu saya Mas Ade. Oke. Dia orang Garut. Cuman dia nggak mau disebutin. Oh nggak mau disebutin? Iya. Wah sayang Jadi, banget nggak mau ya, disebutin. saya terima kasih lah sama dia lah. Mudah-mudahan usahanya juga berjalan lancar. Amin. Terus cuma bisa bantu doa. Kayak gitu. Amin. Padahal ini produk bagus banget nih. Asli Garut ya Bang ya Asli berarti Garut, ya. iya, Berarti asli asli Garut. Garut. Wah, Nah. produk kita Garut dari Garut kan. Wah, mendunia banget tuh Bang. Iya, terkenal. Mendunia banget iya. Terkenal, Ketimbang iya. kol buntet kayaknya terkenal. Iya, Lebih kulitnya. terkenal kulitnya. Iya, kulitnya. Punya daya nilai tinggi Iya. ya kan. Heeh. Terus juga udah diakuin sama mancanegara. Jadi harusnya lebih berbangga begitu ya Bang Iya. ya. Jadi produk-produk Indonesia sebetulnya lebih bagus. ya Kayak kan gitu. daripada mungkin beli itu mendingan beli kulit. Lebih ganteng. Lebih ganteng. Terus dari tadi ngobrol-ngobrol saya bilang nih jaket kulit oke juga deh Bang Selon. Saya gitu. Jarang-jarang nih kayaknya, biasanya biasa aja polosan, mejaan. Nah, ini pakai jaket kulit nih malam ini gitu. Oke, Bang. Berarti kalau setelah obrolan kita nih Bang, panjang, ada pesan-pesan nggak Bang buat temen-temen gitu tambahan? Yuk. Kalau pesan saya singkat aja, nggak perlu panjang ya. Ya, terutama untuk anak-anak muda yang sering tawuran. Jangan pernah kita merasa lebih hebat dan jangan pernah beli wapak, pejimat apapun untuk kita dibilang tekbal. Itu nggak ada gunanya. Lebih baik kita usaha aja lah walaupun kecil. Dan untuk kawan-kawan saya yang spiritual seluruh dunia lah, teruslah berkarya. Tetaplah jaga martabat Anda semuanya, kawan-kawan saya. Syukur-syukur kita dapat jalan yang Allah redoi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Oke.
Oke, Bang Selon, makasih banget. Ini penting banget buat generasi sekarang. Udah banyak banget tawuran sih Bang ya. Kalau bisa janganlah. Zaman sekarang kita mending buat temen-temen yang masih belajar, yang masih sekolah, lebih baik sekolah yang betul. Sekolah yang benar. Karena ya dari pengalaman saya juga gitu Bang, zaman-zaman dulu yang pada tawuran. Kalau kalah masuk rumah sakit, menang nggak dapat apa-apa. Iya, masuk kantor polisi Bang. Makanya. Nggak ada ininya gitu loh. Jangan bikin susah orang tua kita. Iya, kecuali misalnya menang lomba cerdas cermat misal gitu Bang, lomba olimpiade, wah itu lo. Lomba aja, nah itu. Lomba aja, lomba murotal gitu ya, Bang ngaji ya. Oh itu baru itu top itu bisa dibanggain, orang tua juga jadi seneng ya kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya gini nih Bang, sorry tambahan sedikit aja ya, sedikit nih teman-teman. Siap. Di dunia kerjaan tuh Bang, atau dunia usaha tuh Bang, yang mustika-mustika gitu tuh Bang. Ayo. Jadi biasanya kalau untuk orang-orang yang punya usaha atau di kantor, dia pengen naik derajat, dia pengen karismatiknya dia mencapai tujuannya dia, itu biasanya nggak jauh dari dia datang ke tempat orang pintar, dia minta pemanis di bibir, dia minta pemanis di bedak, biar kecantikannya di auranya dia terbuka. Kalau masih dia minta pemanis di bibir seperti susuk, jadi omongan dia tuh selalu didengar kayak gitu. Terus sebetulnya yang lebih bagus itu pelet itu, kalau untuk kita ngomong itu lebih bagusnya kita bersolawat, Mas Ade. Bersolawat ya? Itu lebih tinggi. Ya. Lebih manis lagi dari susuk. Lebih berkilau lagi dari pelet, dari pelet segala macam. Atau kalau untuk teman-teman yang beragama non Islam bisa ditanyakan kepada pemuka agamanya gitu Bang ya, kira-kira apa nih yang dengan doa itu atau dengan ucapan itu, ya kan? Mohon sama yang Maha Kuasa supaya jadi lebih manis lagi nanti omongannya gitu Bang ya. Seperti itu. Oke. Sip Bang, terima kasih banyak Bang. Ya. Bang Selon udah datang ke podcast Meet dari Story Meet. Oke, Story Mian, jangan lupa di like, di share ya Bang ya. Share, komen juga. Iya, dan subscribe. Nah itu penting tuh. Ya makasih banyak udah nonton sampai habis dengerin kita. Nantinya juga di nextnya akan ada lagi tuh Bang. Saya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi banyak Bang. Contohnya kayak misalnya keilmuan tuh Bang. Termasuknya mungkin nanti yang pelet ini nih. Ilmu peletnya, ilmu kebalnya, ilmu ada macam-macam. Dan ini saya juga pengen tahu nih. Apakah bisa didapatkan dengan mudah kah? Atau tidakkah gitu? Apakah kayak seperti apa ya, kayak duduk doang kah kayak gitu Bang? Nah, atau mungkin dari teman-teman juga bisa tulis di komentar kalau mau nanya keilmuan tentang apa dengan Bang Selon ya. Insya Allah kalau bisa dijawab dijawab Bang ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pokoknya tetap stay positive thinking Bang. Tetap semangat, tetap berkarya. Jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.